Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifatul Eka Damayanti, NIM T20191152. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan fi'il maklum dan fi'il majhul. Yang pertama, fi'il maklum. Fi'il maklum sering disebut dengan kata kerja aktif. Yang pengertiannya adalah kata kerja aktif yang memerlukan fa'il atau memerlukan pelaku. Sedangkan fi'il majhul sendiri ialah kata kerja pasif yang tidak memerlukan fa'il atau pelaku dan bisa diganti dengan maf'ul bih, dan nanti akan berubah nama menjadi naibul fa'il. Untuk contoh dari fi'il maklum itu contohnya kataba, yang artinya dia laki-laki sedang menulis. Kemudian juga bisa karena fi'il maklum kata kerja aktif dan memerlukan pelaku, bisa juga dengan kata yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Jadi sebuah fi'il ketika bersatu sebagai fi'il maklum pasti akan selalu membutuhkan fa'il. Fa'ilnya ialah dia anak laki-laki yang sedang menulis. Untuk contoh dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Falaq ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, min syarri ma khalaq. Terdapat pada kalimat khalaqa yang artinya ciptaan. Dan terdapat dalam surat An-Nas ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim, alladzi waswisu fi sudurin nas. Dan fi'il maklumnya terletak pada kalimat yuwaswisu yang artinya membisikkan. Kemudian untuk fi'il majhul sendiri mempunyai 3 kaidah khusus yang tidak dimiliki oleh fi'il maklum, yaitu yang pertama, berharokat dhammah di awalnya dan berharokat kasroh di huruf sebelum akhir. Itu yang pertama. Kaidah keduanya, sekalian contohnya, yaitu dommu awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Domah di awalnya dan kasroh ma qoblal akhir, sebelum huruf terakhir. Contohnya itu yustahriju, al-mu'danu yustahriju, yang artinya tambang itu sedang dikeluarkan. Dan fi'il majhulnya terletak pada kalimat yustakhriju yang artinya dikeluarkan. Dommu qoblal akhir, yus terletak pada huruf yus, ya yang berharokat dhammah, dan wa kusiro ma qoblal akhir, yaitu ro yang berharokat kasroh sebelum huruf terakhir, yaitu jim. Baik, untuk kaidah yang kedua yaitu dommu kullu mutaharrikin wa kusiro ma qoblal akhir, yaitu dhammah di awal, wa kusiro ma qoblal akhir, yaitu kasroh sebelum huruf terakhir. Contohnya al-kitabu hufido, yang artinya kitab telah dihafal. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu dommu awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Dhammah di awal dan fathah sebelum huruf terakhir, yaitu contohnya al-gusnu yuqta'u,
yang artinya dahan itu sedang dipotong. Fi'il majhulnya terletak pada kalimat yuqta'u. Jadi seperti itu, sebuah fi'il ketika bersatu sebagai fi'il majhul pasti membutuhkan naibul fa'il. Dan untuk contoh dari fi'il majhul yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasawfa yuhasibu hisaban yasira, yang artinya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Yang terletak pada kalimat yuhasabu, fasawfa yuhasabu. Yuhasabu terdapat dalam kaidah majhul yang seperti saya terangkan tadi, domu awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Doma di awal dan berharokat fathah di huruf sebelum huruf terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Azizah dengan NIM T20191168. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Baik, yang pertama yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim merupakan fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Untuk mengetahui fi'il lazim, kita perlu mengetahui artinya. Ciri lain dari fi'il lazim yaitu arti dari lafadz yang dimaksud tidak dapat dipasifkan. Contohnya yaitu terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat 6, yaitu yura'un yang berarti ria. Ria merupakan kalimat yang tidak dapat dipasifkan. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-A'la ayat 9. Aflaha artinya beruntung. Kata beruntung tidak memerlukan maf'ul bih atau objek, sehingga disebut dengan fi'il lazim. Baik, yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi merupakan fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih disebut juga dengan objek. Untuk mengetahui fi'il muta'addi, kita perlu mengetahui arti dari lafadz yang dimaksud. Ciri lain dari fi'il muta'addi yaitu arti dari lafadz yang dimaksud dapat dipasifkan. Jadi kebalikan dari fi'il lazim yang tadi ya. Contoh fi'il muta'addi terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 2, yaitu khalaqal insana. Khalaqal berarti menciptakan dan dapat dipasifkan menjadi diciptakan, disertai objeknya yaitu manusia. Fi'il muta'addi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih atau satu objek. Contohnya terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat 7, yaitu Al-Ma'un yang berarti memberikan bantuan. Memberikan dapat dipasifkan menjadi diberikan dan disertai objeknya yaitu bantuan. Yang kedua yaitu fi'il muta'addi yang memerlukan dua maf'ul bih atau dua objek, yaitu contohnya terdapat dalam surah An-Naba ayat 6. Wa ja'alna yang berarti menjadikan dapat dipasifkan menjadi dijadikan, disertai objeknya yang pertama yaitu laila yang berarti malam, disertai lagi dengan objeknya yang kedua yaitu libasa yang berarti pakaian. Dan yang terakhir yaitu fi'il muta'addi yang memerlukan 3 maf'ul bih atau 3 objek. Contohnya terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 26, yaitu wa ja'alna yang berarti memberikan dapat dipasifkan menjadi diberikan, disertai objeknya yang pertama yaitu sam'an yang berarti pendengaran, wa absara yang berarti penglihatan, dan objeknya yang ketiga yaitu wa afdatan yang berarti hati. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianisi, NIM T 2019-1185. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mabni dan mu'rab. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang fi'il mabni dan mu'rab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian fi'il, pengertian mabni, dan pengertian mu'rab. Yang pertama yaitu pengertian fi'il. Fi'il menurut pengertian kata artinya adalah kata kerja. Sedangkan menurut istilah al-fi'lu madilun ala makna fi nafsihi muqtarinan bizamanin, yaitu fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan pengertian sendiri yang disertai waktu. Jadi, kalimah fi'il adalah lafadz yang mempunyai kebersamaan dengan salah satu dari zaman yang tiga, yaitu yang pertama zaman madi. Madi artinya telah, dan yang kedua zaman hal artinya sedang, yang ketiga zaman istiqbal yang artinya akan. Yang dimaksud dengan kebersamaan dengan salah satu zaman yang tiga apabila arti kalimah tersebut diberi tambahan salah satu zaman yang tiga, maka artinya itu dapat diterima oleh akal atau pantas. Jadi fi'il itu adalah kata yang sudah mempunyai arti dan selalu berkaitan dengan waktu terjadinya, baik waktu yang akan datang, sekarang maupun masa yang akan lampau. Contohnya seperti katabah, artinya kan menulis. Dari lafadz katabah, apabila dimasuki zaman yang ketiga, itu bisa diterima atau pantas dengan maknanya. Yang pertama, apabila dimasuki zaman madi, maka artinya katabah artinya menulis. Jika dimasukkan zaman madi, yaitu artinya telah menulis. Dan jika kemasukan zaman hal, maka artinya sedang menulis. Dan jika kemasukan zaman istiqbal, artinya akan menulis. Yang selanjutnya yaitu pengertian mabni. Secara bahasa, mabni berasal dari bani, yabanai, bana, mabani, yang berarti tetap, bangunan, konstruksi. Maka kata mabni di sini adalah objek dari kata kerja. Dari tetap, objek kerja dari tetap. Bisa dikatakan yang ditetapkan, artinya tidak bisa dirubah. Sedangkan mabni menurut istilah al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababin dukhulil amili, yang artinya mabni adalah tetap, tidak berubah huruf akhirnya meskipun dengan sebab kemasukan amil. Yang selanjutnya, wal bina'i li zaumin aw akhiril kalami harakatun aw sukunun wa anwa'ihi arba'atun dhammah wa fathah wa kasrah wa sukun. Bina atau mabni adalah kata yang huruf akhirnya senantiasa tidak berubah, baik harokat sukunnya. Bina mabni ini ada 4, yaitu bina rofa, bina fathah, bina kasroh, dan bina sukun. Contoh bina yang dhammah seperti lafadz haitsu. Haitsu berarti menunjukkan bina dhammah, yaitu dhammah huruf akhirnya dibaca dhammah haitsu. Yang kedua yaitu bina fathah seperti lafadz aina. Aina nunnya dibaca fathah dan termasuk bina fathah. Yang ketiga yaitu bina kasroh. Bina kasroh contohnya seperti amsi. Huruf sinnya dibaca kasroh. Dan yang keempat yaitu bina sukun seperti lafadz hal. Huruf akhirnya dibaca sukun, yaitu hal.
Yang selanjutnya yaitu pengertian mu'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalami lah likhtilafil awamili 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Mu'rab adalah perubahan akhir kata karena masuknya amil yang berbeda-beda, baik secara lafadz maupun secara dikira-kirakan keberadaannya. Perubahan secara lafadz seperti contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu ja'a Zaidun, artinya Zaid telah datang. Yang kedua ro'aitu Zaidan, ro'aita Zaidan, artinya aku telah melihat Zaid. Yang ketiga marortu bi Zaidin, artinya aku telah bertemu dengan Zaid. Itu merupakan suatu contoh dari perubahan secara lafadz. Nah, yang kedua yaitu perubahan. Nah, yang selanjutnya perubahan yang dikira-kirakan keberadaannya. Contohnya ja'al fata, artinya seorang pemuda telah datang. Ro'aital fata, artinya aku telah melihat seorang pemuda. Marortu bil fata, artinya aku telah bertemu dengan seorang pemuda. Mungkin hanya itu contoh yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu pembagian i'rab atau mu'rab. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab terbagi menjadi 4 macam, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat atau jer, dan i'rab jazm. Di antara contoh dari i'rab di atas adalah contoh dari i'rab rafa. Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Yang kedua i'rab nasab, contohnya seperti ro'aita Zaidan, artinya aku telah melihat Zaid. Yang ketiga yaitu i'rab khafat atau jer, contohnya seperti marortu bi Zaidin, artinya aku telah bertemu dengan Zaid. Yang terakhir yaitu i'rab jazm, contohnya seperti lam yadrib, artinya dia telah memukul. Dia tidak memukul. Yang selanjutnya yaitu masuk kepada inti pembahasan, yaitu pengertian fiil yang mabni dan contohnya di dalam Al-Qur'an. Fiil mabni di sini adalah fiil yang harokat huruf terakhirnya tidak dapat dirubah meskipun dimasuki amil-amil. Bentuk fiil yang mabni adalah seluruh fiil madi, yaitu kata kerja lampau, dan fiil amar, kata kerja perintah. Dan fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun jamak wanita dan nun taukid, nun yang bermakna pasti. Keadaan fiil madi yang mabni dapat dilihat dari tasrif fiil madi berikut ini. Dhahaba, artinya dia laki-laki telah pergi. Dhahaba ketambahan alif. Dhahaba ketambahan alif, artinya mereka dua laki-laki telah pergi. Yang selanjutnya dhahabu, artinya mereka jamak laki-laki telah pergi. Dhahabu ketambahan waw dan alif. Nah, contoh yang tasrif madi, tasrif fiil madi yang saya sebutkan tadi, itu pada baris akhir fiil madi ada huruf tambahan. Bukan berarti fiil madi akan menjadi mu'rab, tetapi perubahan baris akhir tersebut hanya disesuaikan dengan domir, yaitu kata ganti yang bersambungan dengan fiil madi. Seperti dhahaba ketambahan alif. Alif itu adalah domir atau kata ganti
yang bersambung dengan fiil madi tersebut. Jadi statusnya itu tidak menjadi mu'rob tetapi tetap mabni. Yang selanjutnya yaitu fiil amar. Fiil amar juga memiliki variasi baris akhir yang berbeda seperti yang terdapat dalam tasrif berikut ini. Yang pertama yaitu idhab, pergilah laki-laki. Idhaba, pergilah kalian dua laki-laki. Pergilah laki-laki yang pertama idhab, pergilah laki-laki, berarti bermakna satu. Yang kedua idhaba, karena ketambahan alif maka bermakna dua menjadi pergilah kalian dua laki-laki. Yang ketiga yaitu idhabu, bu waw bermakna jamak yaitu lebih dari 3. Pergilah artinya pergilah kalian jamak laki-laki. Idhabi bermakna satu yaitu pergilah wanita. Idhaba bermakna dua yaitu artinya pergilah kalian dua wanita. Yang terakhir yaitu idhabna, nun yang bermakna 3 atau jamak yang artinya pergilah kalian jamak laki-laki. Yang pembahasan yang ketiga yaitu keadaan fiil mudhari yang mabni yang terdiri dari fiil yang bersambung dengan nun niswah atau nun jamak wanita dan nun taukid yang bermakna pasti. Fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun jamak wanita ada dua macam. Yang pertama yaitu fiil mudhari yang fa'ilnya atau subjeknya terdiri dari nun niswah lil ghaib, dan yang kedua fiil mudhari yang fa'ilnya atau subjeknya terdiri dari nun niswah lil mukhatab. Fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau nun yang bermakna pasti yang mabni. Yang pertama yaitu yadhabanna, artinya dia laki-laki pasti sedang pergi. Tadhabanna, dia wanita pasti sedang pergi. Tadhabanna, Anda laki-laki pasti sedang pergi. Adhabanna, artinya saya pasti sedang pergi. Nadhabanna, kami pasti pergi. Selain dari fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid mabni di atas yang saya sebutkan tadi, ada juga di antara fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid yang mu'rob. Jadi kalau fiil mudhari itu tidak selalu mabni, bisa-bisa saja mu'rob. Nah, kapan mu'robnya? Fiil mudhari akan mu'rob apabila nun taukid yang mu'rob yaitu fiil mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah yang menunjukkan makna dua sebagai fa'ilnya, atau bersambung dengan wawu jamak muzakkar yang menunjukkan makna jamak laki-laki, atau bersambung dengan ya mukhatab muannas yang menunjukkan makna seorang wanita yang sedang diajak bicara. Seperti yang pertama yadhabanni, artinya mereka dua laki-laki pasti sedang pergi. Yang contoh yang kedua yaitu yadhabanna, artinya mereka jamak laki-laki pasti sedang pergi. Contoh yang perempuan yaitu tadhabanni, artinya mereka dua wanita pasti sedang pergi. Yang selanjutnya masih ada dua wazan fi'il mudhari mabni yang bersambung dengan nun taukid yang tidak disebutkan, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah.
Nun niswa tadi nun wanita yang sekaligus bersambung dengan nun taukid. Contohnya yadhabannani, artinya mereka wanita sedang pergi. Dan tadhabannani, artinya kalian wanita sedang pergi. Nah, sekarang contoh fi'il mabni di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, artinya dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi. Contoh fi'il mabni yang kedua di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, yang artinya jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakar manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian fi'il yang mu'rab beserta contohnya di dalam Al-Qur'an. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Fi'il yang mu'rab hanya ada satu bentuk, yaitu fi'il mudhari. Sementara fi'il-fi'il yang lain kondisinya adalah seluruhnya itu mabni. Fi'il mudhari terkadang juga mabni, yaitu saat bersambung atau bertemu dengan nun niswah, yaitu nun yang bermakna wanita. Dan ketika bersambung dengan nun taukid, nun yang bermakna pasti. Untuk subjek yang mufrad atau tunggal dan subjek yang jamak, dan nun syaddah kasrah untuk subjek yang mutsannah atau dua. Contohnya fi'il mu'rab rafa yang sepi dari amil nasab dan amil jazm dari ba. Jadi fi'il mu'rab rafa yang sepi dari amil nasab dan amil jazm itu maksudnya fi'il mu'rab rafa'nya itu tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Contohnya seperti yadribu. Jadi asli fi'il mudhari yang mu'rab yadribu. Apabila kemasukan fi'il mu'rab nasab atau kemasukan amil nasab, maka menjadi ayyadribah. Jadi ayyadribah, an adalah amilnya, yadribah adalah makmulnya. Yadribah huruf akhirnya dibaca nasab karena kemasukan huruf nasab atau amil nasab. Fi'il mu'rab jazm atau kemasukan amil jazm, lam yadrib. Jadi lamnya itu lam itu dimaksud amil, yadrib adalah makmulnya. Huruf terakhirnya yadrib dibaca sukun atau jazm. Jadi amil itu adalah sesuatu yang memaksa kalimah yang dimasukinya untuk tunduk kepadanya atau tunduk kepada kemauannya. Sedangkan makmul itu huruf setelah amil. Setelah amil. Makmul itu adalah sesuatu yang dipaksa oleh amil. Contohnya seperti fil masjidi, huruf awalan fi itu yang dimaksud dengan amil fi. Sedangkan al masjidi itu adalah makmul. Fil masjidi dipaksa dibaca kasroh karena kemasukan huruf jar fi. Yang selanjutnya yaitu contoh fi'il mu'rab di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yabda'ul khalqah tsumma yu'iduhu, yang artinya
Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali. Contoh yang kedua yaitu fi'il mu'rab di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 89 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.